Selamat malam pemirsa, dalam 2 pekan ini perhatian kita betul-betul disedot oleh kejadian di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang dokter jaga yang protes akan jadwal piket program koasnya, tapi ternyata berujung ke pemukulan ketika sang ibu mendatangi pelaku, mendatangi korban juga secara beramai-ramai, dan di sana terjadilah pemukulan. Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, sang sopir dari keluarga, kita sebutkan namanya boleh, keluarga Lady, tetapi sampai sekarang sepertinya menjalar kemana-mana. PPATK, KPK, kabarnya juga turun tangan untuk mencari tahu, menganalisa tentang keluarga dari perempuan atas nama Lady ini. Bahkan hari ini kabarnya sang ibu, Maria, tepatnya kemarin sudah 12 jam diperiksa oleh pihak kepolisian. Ya, dan meskipun sudah meminta maaf atas kekisuhan dan juga kejadian yang sudah dilakukan, tapi nampaknya satu persatu keluarga dari Lady ini kemudian digrogoti oleh netizen, diulik dari mulai berbagai segi, termasuk juga pertanyaan publik. Bagaimana sebenarnya pola asuh dari yang bersangkutan, dan juga seperti apa sebenarnya mental yang harus dimiliki oleh seorang calon dokter. Kita akan bahas tuntas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Catatan Demokrasi, dan tentunya kami pun juga akan hadirkan dan juga libatkan sejumlah mahasiswa. Top semua ini, Andro. Ada dari Fakultas Kedokteran Yarsi, boleh tepuk tangannya teman-teman, dari FK Yarsi. Dan juga hadir pula ini kami datangkan langsung dari FK Universitas Andalas Padang. Langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Kedokteran juga. Luar biasa, ini calon-calon dokter semua, dan ada dari Universitas Paramadina. Terima kasih banyak teman-teman. Pemirsa, sejujurnya kami sudah berusaha untuk menghubungi kedua belah pihak, baik itu dari pihak Lutfi, Muhammad Lutfi korbannya yang ada di Palembang, maupun dari sisi keluarga Lady. Tapi sejauh ini informasi yang kami terima dari korban karena mengalami trauma, masih shock juga, kondisi mukanya memar karena baku hantam tersebut. Dan dari pihak Lady, sampai sekarang kami terus coba ya. Ya, semoga nanti kemudian ada respon dan juga bisa langsung terlibat dalam diskusi kita. Kabarnya ada kuasa hukum, Maria. Semoga bisa bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi, Bu. Ya, semoga juga nanti jalannya diskusi kita bisa bermanfaat. Betul. Dan juga tentunya semakin menarik, Andro, seperti baju yang dikenakan Andro hari ini. Bajunya terang dengan dominasi warna hijau. Kami sangat berharap ada titik terang dari kasus ini. Terima kasih BHS yang selalu dukung program Catatan Demokrasi. Oke, langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Sudah bersama kami ada Dr. Eva Sridiada, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita agak keras sedikit, udah lama nggak dialog sama dokter soalnya. Terakhir dialog zaman Pilpres 212, sekarang kan bahasnya beda ya, Dok ya. Boleh, Dok? Selamat malam, Dok. Sambil cek audio, Dok. Sudah nyala, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Mantap. Jadi sekarang dokter juga sudah bergeser menjadi konten kreator. Betul sekali. Sering bikin konten soalnya di media sosial ya, dokter ya. Sering viral ya. Kalau yang sebelahnya Dokter Eva, kita pun juga sapa hormat kita nih kepada dokter senior kita, ada Dokter Nazar. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Boleh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua wabarakatuh. panelis. Terima kasih banyak, dokter. Kalau ada kasus yang berkaitan dengan dunia medis, kedokteran yang lagi viral, dokter yang turun tangan biasanya. Itu dia Dokter Nazar, itu biasa memberikan pencerahan ya. Kami juga menghadirkan sosiolog yang juga rektor salah satu kampus, Prof. Musni Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada psikolog Mbak Lita Gading. Terima kasih banyak Mbak Lita Gading sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Via Zoom, Maria, ada siapa saja via Zoom? Kita perkenalkan juga nih ada influencer kesehatan yang pasti tak asing kalau kita lihat di sejumlah konten-kontennya. Ini ada Dr. Niko Saputra Nugraha, dan juga kemudian hadir pula bersama kita nanti akan bergabung ada pengacara dari keluarga Lady Aurelia ya, ada Titis Rahwati dan juga Bayu Prasetya Adrinata. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Boleh coba kami tampilkan, ada Dr. Niko. Dr. Niko ini lulusan FK Unsri juga, Dr. Niko? Yes, betul. Iya benar. Saya kelulusan FK Unsri tahun 2020. Berarti kenal banget ya dengan Lady, mungkin dengan Lutfi, termasuk dari program koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ya. Dr. Niko nanti bisa cerita panjang lebar. Ibu Titis, betul. Ibu Titis Rahmawati dan juga Pak Bayu Prasetya Andrinata. Ya. Malam. Ini perwakilan dari keluarga Lady ya. Kami ingin tahu, kita boleh ke Ibu Titis dan juga Pak Bayu, mungkin bisa secara bergantian menjawabnya. Bagaimana saat ini keterangan
kemudian kondisi dari Lady, kami yakin kedua belah pihak sama-sama shock. Karena viral ini ya. Bu Titis. Baik, jadi Mas Andromeda, saya kebetulan di sini sebagai kuasa hukum, juga sebagai keluarga. Jadi secara profesional saya sebagai kuasa hukum, tapi juga sebagai keluarga. Atas nama keluarga juga saya memohon maaf kepada Lutfi dan keluarganya dengan atas kejadian kemarin, seperti itu. Nah, kejadian ini, walaupun ya sekali lagi dengan permohonan maaf ini, mungkin pada saat ini keluarga Lutfi belum bisa menerima kami karena kondisi pada saat itu yang juga di luar dari kontrol kami. Kami cukup mengerti dan cukup memahaminya begitu. Cuman yang sekarang ini kan dengan kondisi yang seperti tadi Mas Andromeda bilang bahwa yang jelas dua-duanya shock seperti itu kan. Pasti shock yang satu juga dengan kejadian seperti itu, seperti Lutfi, dan keluarga saya, keluarga Lady juga pasti shock, terutama Lady ya, dengan apalagi dengan viralnya ini pasti sangat mempengaruhi ya. Orang pun yang dengan istilahnya kondisi yang baik-baik dengan viral seperti ini pasti secara emosional, secara kejiwaan pasti akan mengalami hal-hal agak terguncang lah seperti itu, begitu. Iya, Bu Titis. Nah, terus kejadian itu bermula sih memang seperti yang diviralkan di situ bahwa ya. Ya, monggo dilanjut Bu, silakan. Ya. Masih tersambung Ibu? Silakan dilanjutkan Ibu penjelasannya Bu. Masih. Langsung dilanjutkan Bu Ibu. Titis. Jadi kejadian itu seperti yang memang ya seperti yang terviral di situ kan memang adalah masalah penjadwalan. Kita masih on air Ibu. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Apakah ada gangguan audio, jaringan? Baik, kami coba perbaiki nanti dengan Ibu Titis dan juga Mas Bayu ya. Maria. Dokter Eva boleh komentarin dulu? Ya, jadi masalah penjadwalan. Mas Andromeda bisa dengar kita Pak? Oke, baik. Sudah jelas Ibu, kami dengarkan. Boleh langsung dilanjutkan ke poinnya Bu Titis. Penjadwalan. Jadi ada penjadwalan yang menurut dari Lady, keponakan saya, bahwa itu ada suatu ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini sebenarnya kan karena mereka masih muda, egonya masih tinggi, otomatis ya berusaha menyampaikan. Tapi dengan cara menyampaikannya itu, mungkin kalau dia seusia seperti itu, untuk menyampaikan kepada dosennya atau kepada apa istilahnya itu yang pemangku atas koas tersebut, mungkin nggak tersampai situ. Pikirannya pasti akan menjadi panjang, rumit seperti itu. Dan klarifikasi kedua belah pihak ini kan belum tentu bisa akan sama seperti itu. Nah, solusinya pada waktu itu, memang pada waktu itu dia sempat bercerita ke ibunya, karena ibunya selalu menanyakan, gimana nih kamu sebagai koas, apakah lancar-lancar saja, karena ibunya ini di luar kota, jadi dia tidak serumah sama ibunya. Jadi selalu ibunya mengkontrol seperti itu. Nah, apalagi yang mungkin yang terviral memang betul anak tunggal. Itu. Jadi secara itu aja anak tunggal itu aja sudah mentalnya pasti beda dengan anak-anak yang mungkin apa istilahnya bersaudara banyak seperti itu. Jadi mungkin itu sudah bentuk suatu kompleks juga seperti itu. Nah, akhirnya dia berusaha berbicara ke ibunya, saya nggak libur karena harus jaga terus ini seperti itu. Nah, dia mungkin itu, siapa kata ibunya, siapa sih ketua koasnya? Oh, disebutkan nama itu. Nah, boleh nggak saya bicara sama ketua koas itu? Si anak sempat ngomong, jangan Ma, nanti panjang, seperti itu. Tapi karena ibunya ini mungkin merasa ada komunikasi antar sesama anak, karena di bayangan ibunya ini
bahwa Lutfi itu akan sama dengan teman-teman yang lain kalau diajak berunding. Terus lanjut ya. Kalau diajak berunding pasti akan merespon dengan baik seperti itu, atau ada solusi lah paling tidak seperti itu. Cuman kenyataannya jadi terjadi hal-hal yang tidak ada respon lah dari Lutfi, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu.